Ini bukanlah hal yang tidak biasa untuk orang-orang di dalam Torah mempunyai nama lebih dari satu. Ini bukanlah hal yang tidak biasa untuk orang-orang di dalam Torah mempunyai nama lebih dari satu. Kelar perkara. Nggak kelar, brother. Yang saya bawakan itu adalah di kitab lu QS6.274 dengan kitabnya orang Yahudi itu berbeda nama. Oke, kalau dia punya banyak nama, ada nggak data dari kitab kamu yang membenarkan namanya itu ada tertulis di kitab Sefaria? Kalau nggak ada, ya saya bilang tadi disclaimer, nggak apa-apa. Itu iman kalian, terserah, saya nggak ganggu. Ya nggak ada. Yang penting Yahudinya udah mengkonfirmasi nama orang dalam Torah ada banyak gitu. Ya udah, siapa nama orang itu? Ada nggak orang Yahudi Iya. itu memberikan data kepada kalian atau kepada kitab kalian namanya itu boleh azar? Ada nggak? Nggak ada. Atau narasi? Ada di jewishencyclopedia.com. Coba. Waduh, encyclopedia mana ini? Tapi Di sini mengatakan orang-orang Muslim. Nah ini orang-orang Muslim memanggil ayah Abraham itu dengan nama Azar. Brother, tadi kan kitab Sefaria. jewishencyclopedia.com ini judulnya Sefaria, mengenai brother. Abraham. Yang nulis Charles J. Mendelssohn. Brother, Sefaria, jangan Lu lari. pindah-pindah mulu Sefaria. lu gimana sih? Tadi lu nanya minta, sekarang gua kasih ini gimana sih? Maunya apa sih? Kamu yang pindah-pindah Kores, Data kamu yang pindah-pindah. Ini maaf aku Data tangkapi ya lu Bang tuh Ino. nggak valid, Aku Bang. tangkapi Bang Ino. Ya, silakan. Begini Bang Kores, dia tadi meminta nama ayah Abraham Mari. itu Azar, ada nggak salah satunya ditulis di Sefaria atau di kitab para Yahudi? Karena kamu bilang kan Musa juga ada beberapa namanya di Sefaria. Oke, bisa dikonfirmasi tuh. Tetapi untuk Azar ada enggak? Kalau mau Ada Bang, kamu kalau di tipe. Nah, Bang kalau Deddy, kok misalnya ada kalau kamu di mau TPN? memakai standarnya Musa tadi, oke, berarti ada. Nah, sekarang untuk Abraham itu ada tidak? Itunya. Ada Bang kalau di tipe. Kalau di tipe namanya ada Bang. Itunya Tapi kalau nggak Kores, di-plan jangan nggak kemana-mana. Ya udah gitu aja sih sebenarnya, gitu aja sih yang bisa gua Oh, jawab jadi gitu. nggak Kalau bisa kalian jawab nggak mau ya? nerima ya silahkan. Berarti nggak Ah, ada. Dikembangin lagi aja Dalam maunya bahasa kemana. apa ya? Abraham sama Ibrahim berbeda. Dalam bahasa Narasi. Ibrani nama ayahnya Abraham siapa? Itulah Disebut apa? narasinya. Loh. Ya. Gimana? Dalam bahasa Ibrani ayah Abraham disebut apa? Namanya siapa? Namanya Pengejaannya seperti apa? Terah kok Pengejaannya, namanya. pengejaannya. Kita berbicara Terah, bukan yang lain. Buya, pengejahan dalam bahasa Ibrani Neflos. Loh, Emang pengejaan Azar sama Bentar. Nama asli Ibrahim siapa? Nama asli Ibrahim siapa? Sudahlah. Nama asli Begitu Ibrahim saya siapa? nanya, nggak Nama dikasih asli kesempatan Ibrahim di sini. siapa? Susah ini, ya sudah ya. Kalau di Sudah ya. Kristen kan nama asli Wah. Abraham. Susah, Kalau Ibrahim langsung jadi Ibrahim histeris gitu. semua ini, setiap saya ngomong histeris semua, bingung saya. Enggak, Neflos. Kan di Kristen kan Abraham itu kan nama awalnya Abraham. Bukan. Kalau di Kita Muslim tidak apa, histeris. Neflos? Ibrahim jadi Ibrahim gitu, awal mula namanya. Aku izin Enggak, dulu, itu Kores, nama nanti udah kalau ganti loh udah jadi Abraham. Abraham itu dulu Ya, pas masih nyembah berhala. Iya. Oi. Res, saya bahas Arti nama kan ayah Ibrahim Abraham. apa arti nama Nanti- Ibrahim? Arti nama Ibrahim itu apa, Kores? Arti namanya. Apa arti nama Ibrahim, Neflos? Nggak ada. Saya nggak tahu juga arti. Itu tanya orang Irak itu artinya ada dalam Irak. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, langsung histeris teriak semua. Saya nanya kok malah histeris. Dijawab dong kalau ditanya. Jawab dulu pertanyaan saya. Dalam bahasa Ibrani, ayahnya Abraham itu disebut sebagai Terah, apa? udah dibilang. Disebut dalam bahasa Terah, Yunani udah apa? dibilang. Terah lo Neflos. Yakin Lu mau spellingnya gitu, seperti itu? Neflos, Yakin? ini Neflos. Neflos. Yakin Gini. spellingnya seperti waduh, Bentar. Neflos. Kamu jangan ke Ibrani. Tuhanmu banyak tahu nggak sekali apa arti yang nama Ibrahim? Tuhanmu tahu nggak apa arti nama Jawab Ibrahim? dulu. Ini kebiasaan nih. Ditanya nanya balik, tanya balik. Berarti Tuhanmu nggak tahu Sekali nanya dua apa-apa, hari lagi. Neflos. Dan pertanyaannya banyak banget. Sederhana padahal pertanyaan saya itu. Ya sudahlah. Kan udah Lanjut, dijawab, kalian Neflos. Kan Terah Kan katanya. udah dijawab. Berkicau lah kalian berkicau. Udah Terah. Kan udah dijawab, Kalau salah, Terah.
Sekarang kalau salah kau buktikan yang benar yang mana. Iya itu kan kata perjanjian lama gitu loh. Ya udah gini aja deh, gua akan kalau lu nggak mau ya udah kita main beda aja deh ya. Beda bre, beda. Kalau saya buktikan di Sefaria namanya Terra bagaimana? Kamu bilang, kamu berani nggak bilang? Enggak, kamu berani. Karena itu kan punya Yahudi. Kamu berani, saya bilang, kalau memang kitabnya itu mengatakan Terra bukan Azar, kamu berani nggak bilang kitab kamu itu palsu? Berani nggak? Bukan dong, kekristenan yang palsu itu. Karena yang mencomot nama ngapain kita datang yang terakhir kalau kita misalnya harus sama gitu loh. Evaluator itu harus datang terakhir. Kalau mencomot berarti dia harus sama. Namanya Dung. Perhatikan ya. Saya mencuri nih. Saya mencuri handphonenya Bang Ino. Ya, Mualim Kores ya. Harusnya begini ya. Nah, ya handphone Bang Ino itu adalah Oppo A4. Saya curi itu handphonenya. Apakah handphone yang saya curi akan berubah jadi iPhone? Aduh. Ya enggak dong. Evaluator. Dengar. Jadi jangan kalian berpikir bahwa kau nggak tahu makna evaluator. Kau nggak tahu makna evaluator. Waduh, udah histeris susah setiap evaluator itu tidak mengubah oknum. Evaluator tidak mengubah oknum. Ya jiwa kalian. Evaluator tidak mengubah oknum. Paham? Kalau kamu bilang evaluator mengubah oknum itu bukan evaluator, tapi penyimpangan. Kok tiba-tiba berubah jadi ya udah, kalau tidak mengubah oknum, kenapa Stefanus bilangnya Torah itu yang memberikan malaikat bukan Tuhan? Kok bisa begitu? Terlalu berlogika Nepos ini, sulit sekali memang. Kita ada lari topik lagi dari Abraham. Iya, terlalu Kalau misalnya tidak merubah, ngapain Stefanus ngomong di Kisah Para Apostolos 7, 38 dan 53, Torah itu datangnya dari malaikat-malaikat bukan Tuhan langsung. Lari lagi. Thank you. Abraham. Dalam jurus ninja. Oke, anggap itu benar. Karena tadi saya angkat Kores bantu Neplos lah, mana tahu lu bisa bantu kan membantah data yang saya bawa tentang Abraham. Kalau nggak bisa angkat tangan nggak apa-apa, bilang angkat tangan aja Kores, saya fair ke orang ya. Nanti kalau udah datang itu saya tunggu gitu loh. Aduh. Ya, tapi apa supporternya si Kores antara Azar dan Terra kalian dianggap berbeda, tetapi antara Moses dan Musa itu kalian anggap berbeda atau sama tuh? Dari sisi spelling, Moses dan Musa sama atau beda menurut kalian? Coba dulu jawab. Bingung. Kenapa bingung, Neflos? Loh, jawab. Kenapa Moses sama Musa sama nggak? Itu kan spelling terjemahan. Bingung. Udah. Nggak ada yang bingung. Dia yang bingung. Nggak ada yang bingung, padahal dia yang bingung, orang bilang bingung. Moses sama Musa sama nggak? Jawab aja. Bingung. Lalu bagaimana dengan Neflos? Yesus ke Isa gimana Neflos? Yesus ke Isa kayak mana Neflos? Jangan panggil nama saya, udah malas saya. Menggonggong lah kau Neflos. Menggonggong. Udah. Iya bre, maksudnya gini, yang membeda-bedakan antara Islam dan Yahudi itu kan datang dari Kristen sendiri. Ketika kita konfrontasi ke Yahudinya, Yahudi bilang Tuhan Islam dan Yahudi sama, dan bapak kita sama Abraham gitu dibilangnya. Jadi ya gue bingung sendiri sebenarnya. Kalau orang Kristen katakan nih ya, Pak, Abraham itu bapak kami, bapak orang beriman. Kalian nggak apa-apa ya kayak gitu ya. Abraham itu bapak agak. Memang kami sejak dahulu begitu. Baru kami mengakui juga bahwa Musa itu artinya diambil dari air. Kita juga mengakui bahwa Abraham itu yang disembah dia itu adalah Adonai Elohim. Kita juga akui adalah Allah Bapa, dipanggil sebagai Bapa di surga. Kita juga sama. Nggak apa-apa kan ya? Jadi gini ya, historitas kekristenan itu memang mengakar dari Yahudi. Sejak zaman Yesus dan para rasul, kitab perjanjian lama itu sudah digunakan orang Kristen. Dan itu terpelihara sampai hari ini kitab-kitab itu. Alhamdulillah. Oke ya, jadi kalau Neplos kan memang kalau hujat saya katakan aku kalah sama kalian. Karena aku nggak mau. Karena aku mengasihi diriku.
Itu aja. Oke. Gak ada lagi kurasa. Tadi apa? Tadi yang kau tanya itu Kores. Taurat itu diberikan oleh malaikat ya? Kisah Rasul Iya, berapa Stefanus tadi? yang ngomong. Kisah Rasul berapa? 7 nomor 38 sampai 53 kan katanya nggak mungkin Kisah merubah Rasul 7. oknum. Loh, ini yang dirubah Tuhannya langsung nih. Kisah Rasul 7 ayat 38 sama 53. 38 sama 53. 38. Musa inilah yang menjadi perantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung. Lek, kalau itu saya bisa, kalau itu gampang sih, Lek. Selamat datang di kebenaran. Lekku. Iya, jelaskanlah. Lerben. Iya. Lerben. Yuk. Ini gini Lerben. Bisa sih. Saya bisa buktikan. Suaranya putus-putus. putus. Oh iya, sorry. Jadi saya bisa buktikan juga kalau di kitab mereka itu berbicara tentang pewahyuan pada Nabi Musa itu ada 2. Saya mau, kamu nggak Kores? Saya Nggak nyambung ya? Saya bisa buktikan nih. Enggak, tadi kamu bilang kan bahwa Stefanus kan. Baik. Ya. 38 dengan berapa tadi? Dari 2 52 ayat. ya. Oh, 53, 38 sama 53. 2 kali itu Stefanus nyebut Oke. pas sebelum dia mati. Oke. Bentar ya, Cuma Kores. kalian nggak pernah Saya tampol pakai lagi-lagi kitab tuh kamu ya. dari muslim gitu yang membuka hal seperti ini gitu. Jadi ini perbedaannya antara Islam, Kristen dan Yahudi ya. Islam dan Yahudi percaya Torah itu langsung dari Tuhan kepada Nabi Musa. Tapi kalau kekristenan enggak. Torah itu dari malaikat-malaikat, bukan dari Tuhan. Secara perjanjian baru ya. Oke. Lerben. Mau dijelaskan, Bro Manik? Lerben. Nah, jawabannya gini aja, Lek. Nah, itu sama juga dengan di kitab dia. Anisa 14 versus IS 42 ayat 51. Itu sama kok, Kores. Lu baca aja. Silakan. Berarti lu udah menerima dulu ya. Memang dalam perjanjian baru Torah itu dari Udah, malaikat. Lu mau Itu baca ya. kan? Lu imani Ya, dulu gua itu. bandingkan ini. Oh, bukan Anisa begitu. 14 versus 42 ayat 51. Mana yang Oke, benar? nah sekarang baru kita ke Al-Qur'an. Baru kita ke Al-Qur'an. Iya, silakan. Tetap Di situ perbedaannya, kontradiksinya di situ. iya, Antara selamat Yahudi dan ketampol. kekristenan. Anisa berapa? Anisa 164 versus IS 42 ayat Anisa 51. 164. Oke, tunggu Selamat dulu. ketampol. Nah, kalau di sini sebelum ke situ ya saya jelaskan dulu. Ya. Nah, selamat ketampol. Lu kira Jadi dengan kalau sebentar, lu berharap kita ketampol itu, maka itu Sebentar. jadi damai antara Musa yang di perjanjian lama dengan Musa yang di perjanjian baru? Enggak, Bre. Maksudnya gini, lu bicara tentang Musa, padahal saya Abraham. Apa? Kamu mencoba untuk melarikan topik. Anissa berapa sekarang? Wah, 164 Anissa 164 sama Anissa berapa? versus IS 62 ayat 51. 62. GS 62. Iya, lu baca aja. Kok yang Anissa sih? 42, salah, 42. Ya, 42 Surah 42. 51. Yang benar yang mana itu kitab lu? Asyuro ya. Oh, gini. Cut. Iya. Asyuro Yang benar yang mana? ayat 51. Substansinya gini. Yang di perbedaannya. 164-nya ini bahas apa sih? Substansinya gini. Di kedua ayat itu, satu Allah berfirman kepada Nabi Musa melalui perantara malaikat. Nah, di 164 satu lagi kalau nggak salah ayat berfirman langsung. Yang benar yang mana? Kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Ini Anisa 164. Terus Asyura. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan. Apa ini? Itu kan? Apa di sini kami mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Di sini Allah mengutus rasul-rasul. Terus di Iya. sini Allah berfirman dengan 3 cara, berkomunikasi dengan 3 cara. Apa di sini yang kontradiksi? Yang Gimana sih? kontradiktif, yang satu berfirman kepada Nabi Musa langsung.
Yang satu lagi melalui perantara atau malaikat. Nah, yang benar yang mana kita belum? Di sini An-Nisa 164 coba lu baca lagi. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Tuh, di sini bukan bicara soal berfirman kepada Musa, bre. Salah dalil lu ya. Kalau yang tadi Kores, Kisah Rasul 7 ayat 38, kata hukum Taurat di situ, kalau dalam teks Yunaninya itu logia. Jadi itu sebenarnya bukan hukum Taurat tapi sabda. Ya. Jadi firman di sini ya, menerima firman dalam bahasa dikatakan menerima firman di sini 38 ya, perhatikan ya. Firman sama dengan pesan atau dari Allah. Firman-firman hidup di sini nampaknya berarti bahwa berita atau pesan itu tetap akan. Jadi itu ya firman. Maka dikatakan Musa inilah yang mentara sidang jemaat padang gurun antara Sinai. Dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. 138 toh? Itu 38, yang 53. Oke, yang 53 saya sudah baca ini 53. Belajar Alkitab itu enak, asik. Bisa dipelajari. 53 yang disampaikan oleh malaikat. Maksudnya adalah bahwa Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk memberitahukan umat Israel tentang hukum yang berasal darinya. Sesuai dengan pembahasan di atas di samping DB BMK, ayat ini dapat diterjemahkan sebagai kalian sudah menerima hukum yang diberikan Allah melalui malaikat-malaikat, tetapi kalian tidak mau menaati hukum itu. Memang nah itu apa? Di situ hukumnya apa di situ? Hukumnya Torah kan? Hukum di sini nomos. Dari siapa? Dari malaikat kan? Hukum. Tapi kalau gini ya, Musa perjanjian baru sama Musa perjanjian lama itu beda. Gimana? Di 164, An-Nisa 164 kan, Re? Sebentar. Ayat 50. Bacain An-Nisa 164 deh. Lu yang bacain An-Nisa 164. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan kepada mereka kepadamu sebelumnya, dan beberapa rasul yang lain tidak kami kisahkan kepada mereka. Dan kepada Musa berfirman langsung. Oke? Saya buka 142. Dan ya. kepada Musa dan rasul tidak kami kisahkan kepadamu. Iya. Itu berfirman langsung ya. Di mana sih? Benar ya? Tunggu. An-Nisa 1. Baca. Ini saya baca ini buka versi ini Kemenak ini ya. Nggak tahu saya yang benar nih. Antara teman-temannya. Iya, kalau pengen yang itu tuh Al-A'raf ayat 43, 143. Selamat ketampil sore. Oh, itunya. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Oke. Terus ini mau dibandingin dengan ya 4251. Itu yang benar yang mana? Melalui utusan atau melalui berfirman langsung? Ini saya jelasin aja mana. Oh, enggak sih, kalau yang ini mah enggak bertentangan, karena yang Asyura ayat 51 itu kan secara generalnya. Saya berbicara. Nah, tapi kalau untuk Musa kan penghususan itu spesial. Boleh. Dikatakan itu dengan perantaran wahyu kan, atau dari belakang tabir atau utusan malaikat kan begitu. Di 14251. Oke, ini benar. Nah, kalau berbicara An-Nisa 164 kok berfirman langsung? Yang benar iya, karena itu Musa, penghususan kalau Musa. Al-A'raf 143. Al-A'raf 143 juga dijelaskan di sini. Al-A'raf 143. Enggak ada dibilang penghususan, enggak ada. Lu jangan nama-namain loh. Mana? Lo enggak, itu di situ kan ada tertulis ya enggak? Dini enggak ada dibilang penghususan tepat langsung kepada Nabi Musa, enggak ada dari jangan nama. Enggak, lihat yang di An-Nisa 164-nya, lihat. Ini saya baca ya. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan kepadamu, mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul yang lain tidak kami kisahkan mereka kepadamu dan kepada Musa. Berfirman langsung. Enggak ada dibikin penghususan. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Berarti dispesialkan dari yang Asyura ayat 51. Kalau lu kan sangat-sangat berbeda dua-duanya ini. Ini enggak ada yang spesial, berada kata-katanya gimana? Kalau di Torah itu bertemu muka. Tuhan dan Musa bertemu muka sebagaimana teman. Kalau di Stefanus apa dibilang? Ya, 33:11. Malaikat yang bertemu dengan Musa itu baru kontradiksi.
Ini brother nggak ada dibilang spesial, nggak ada. Saya bingung. Enggak ada. Ini dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Kecuali ada dibilang di dalam Islam itu Allah berfirman lagi dan Allah berfirman melalui malaikat-malaikat kepada Musa, itu kontradiksi sebagaimana di perjanjian baru dengan perjanjian lama. Gimana sih? Bener, apa yang lu ucapkan saya kejar? Lu tadi lu bilang spesial, nggak ada spesial. Pengukuhan langsung nggak ada. Itu ini An-Nisa 164 bacain lagi, dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Ini udah penghususan. Ini udah eksklusif di sini. Nggak ada kata pengukusan, nggak ada. Ini eksklusif di sini, udah eksklusif kepada Musa. Nah, di sini di tafsir 164-nya ada Musanya nggak di sini? Enggak, berarti tafsiran lu itu mengalahkan tafsiran Kemenak itu. Nggak apa-apa sih. Bukan tafsiran yang Kemenak, terjemahan. Iya, terjemahan lu berarti lebih benar kalau terjemahan Kemenak. Nggak apa-apa sih kalau itu. Nah, sekarang lu cariin di Al-Qur'an yang menyatakan Allah berfirman kepada Musa melalui malaikat-malaikat. Oke, gini pertanyaannya, Musa itu nabi nggak benernya? Nabi. Itu di IAS 4251 itu untuk nabi atau enggak? Ada Musanya nggak di situ tertulis? Pertanyaan saya, untuk nabi atau tidak? Untuk semua manusia yang Allah berkomunikasi kepadanya? Enggak, brother, itu kan yang diberikan melalui perantaran wahyu, berarti nabi dong. Ya siapa aja dong. Ini siapa aja? Maryam juga ketemu kok. Maryam juga ketemu dengan firman Allah itu. Nabi dong kan gitu. Nggak apa-apa Maryam kita bilang. Dia berarti kan artinya dia seorang nabi gitu loh kan bagi kalian. Iya, intinya lu nggak bisa kabur gitu. Di perjanjian lama itu udah ditulis banget. Musa itu bertemu dengan Tuhan tatap muka. Di perjanjian baru Musa mendapatkan Torah melalui malaikat. Musa dan Musa dibahas di sini. Kecuali lu di Al-Quran menemukan ada kata Allah berfirman kepada Musa melalui perantaran malaikat, baru kita sama. Kalau nggak ada seperti itu, mohon maaf kita berbeda. Cuma yang saya bilang lu sampel sama lu sendiri kalau lu Makanya lu mau mengimani Musa yang di perjanjian lama atau Musa yang di perjanjian baru? Kan gini brother, kalau kita berbicara tentang kitab orang kan, kalau saya menjelaskan kitab lu kan terjadi penyempitan makna, distorsi kata, kan nggak mungkin. Makanya saya bertanya tadi yang mana yang benar gitu loh. Nah lu kan enggak, dua-duanya benar itu karena yang Asyura itu bahasnya secara general, nggak ada kata Musa di sini. Kalau di An-Nisa 4 ada kata Musa di sana. Gimana mau kontradiksi kalau objek yang dibahas itu berbeda? Nabi Musa itu IAS 4251 untuk nabi enggak? Iya. Musa itu nabi atau enggak? Nabi. Terus yang di An-Nisa 164 untuk nabi atau enggak? Untuk nabi juga. Kenapa berbeda? Ada nabinya enggak? Ada Musanya enggak di Asyura 51? Saya udah bangun premisnya loh. Balik lagi. 42 ayat 51 itu untuk nabi enggak? Lu bilang nabi. Balik lagi dia. Gua bilang juga berarti kalau ada kata Nabi Musa itu pengkhususan kepada Nabi Musa alaihi salam. Seperti di Al-A'raf ayat 143. Berarti lebih khusus Nabi Musa daripada nabi yang lain gitu. Ya Nabi Musa punya kekhususannya sendiri memang. Oh gitu, lebih khusus daripada nabi yang terakhir. Nah, itu yang gue jelasin dari Al-Qur'an gitu. Nah, sekarang lu bagaimana cara lu mau mendamaikan antara perjanjian lama dan perjanjian baru mengenai Musa ini? Gimana coba? Jangan lu mengira ketika lu lari ke Al-Quran maka lu selamat di perjanjian lama perjanjian baru. Tidak, gua nggak selamat. Gua lari enggak. Cuma thank you kalau misalnya udah kayak gitu. Memperbandingkan seperti itu, kita juga bisa memperbandingkan, brother. Kan gitu. Nah, gua nggak memperbandingkan. Di sini gua menyatakan, nih loh perbedaan yang terjadi yang benar-benar sesuai dengan apa yang tadi dibilang sama teman lu itu. Kalau misalnya evaluator dia tidak merubah ketetapan, nah ini terjadi perubahan, maka dia bukan evaluator. Gua membenarkan apa yang dia bilang. Ironisnya contohnya ada di dalam 2 kitab suci-nya kalian ini, gitu. Makanya ketika gua tanya sama lu kan, bisa nggak lu ngasih Allah berfirman kepada Musa melalui perantaran malaikat? Lu kesusahan.
Iya, maksudnya lu harus sama seperti Erben dan gua gitu. Walaupun si Erben emosinya belum bisa stabil, tapi Erben sama kayak gua. Kalau ditanya Biblos, jawab dulu Biblos, baru bertanya Al-Qur'an. Gua pun begitu, ketika ditanya Al-Qur'an ya gua jelaskan Al-Qur'an. Baru gua bertanya lagi yang Biblos. Enggak, masalahnya Itu yang harus lu bisa, Bre. oke, maksudnya gini, gue udah tanya orang lain, tapi orang lain belum pegang sama Natal lu tinggalkan, karena saya bisa jawab, dan jawaban lu itu enggak gitu, kenapa sih? Posisinya di mana lu nggak bisa mengcounter, jangan dibilang Islam yang nggak bisa menjawab gitu loh. Ketika kita udah ngasih jawaban, nah lu harus kasih dalil pembantahnya. Kalau nggak ada dalil pembantahnya, ya udah lu kalah berarti. Kan gitu dalam dialog. Ini loh, lu bawa data lu bilang ini masalah gitu. Oke, di sini gua bawa data lagi yang menjelaskan, kelar. Nah, udah data yang menjelaskan kelar, ya lu kasih data lagi yang untuk membantah datanya gua yang gua bawa. Gua bawa data nih di kitab lu, tapi lu nggak ada bantah data yang kedua ini, lu hanya menjelaskan bernarasi, kan gitu, brother. Enggak, gua bawa Al-Araf 143 di sana. Kenapa lu nggak bahas Al-Araf 143 gua? Al-Araf 143, cara bahasa saya tadi Iya. sebutkan. Di situ. Lu lihat bahasa Arabnya, jangan yang dalam kurungnya itu nanti lu nggak ngerti. Bahasa Arabnya di sana apa dibilang? Tunggu gua bacain. Di sini itu. Nah ini wakalamahu rabbuh. Wakalamahu rabbuhu. Dan Allah berbicara kepada dia. Coba bayangin. Di Asyura ayat 21 ada nggak kata kalamahu begitu? Nggak ada. Itulah kespesialannya Nabi Musa. Oke, di situ Al-Araf 143 tadi berada. Iya, Al-Araf 143. Wakalamahu rabbuhu. Berbicara tentang Nabi nggak kira-kira? Ayo. Apa? 143 berbicara tentang Nabi nggak kira-kira? Berbicara tentang Musa langsung tentang Musanya itu. Iya, maksudnya kan berfirman langsung kepada Nabi Musa gitu ya kira-kira. Betul. Nah di situ wakalamahu disebutnya berfirman langsung. Bagusin apanya itu? Suaramu apa? Inomanik bagusin dulu posisimu itu. Iya. Silakan. Kapan kita lanjut ya, Res? Ya boleh silahkan. Gue juga udah mau pamit ini ya. Iya. Thank you lah kawan-kawan. Mohon maaf kalau misalnya tadi datang-datang gue kasar karena ya tau lah kalau Kores itu kan reaktif. Iya. Jadi semoga manfaat apa yang dialog kita sampaikan di sini. Toh kalau mau dialog kayak gimana pun Kristen tetap ada dan Islam pun tetap ada gitu. Whatever happen in debate, stay in debate. Oke, Kaisar, thank you waktunya. Kawan juga. Semoga kita semua selalu mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Amin. Amin. Allahumma amin. Sama-sama Inomanik, gue juga ya. Kaisar juga